Shalom, sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersyukur kepada Tuhan, setelah kita diberkati dengan istirahat semalam, pagi ini Tuhan membangunkan kita, memberi kesempatan baru bagi kita untuk mengasihi orang lain. Kiranya seharian ini bisa kita gunakan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Saat ini sahabat Petra, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi di akhir pekan ini, Sabtu 5 Oktober 2024, bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Oleh karena itu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman ini benar-benar dapat kita pahami dan dapat kita lakukan. Mari berdoa. Puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap karunia dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan telah bangunkan kami di pagi yang baru dan memberi kesempatan pagi ini bersama-sama dengan sahabat Petra dimanapun berada, kami menyediakan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir, beserta dan berkarya, sehingga firman-Mu ini sungguh dapat kami mengerti. Tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menetap di dalam hati kami dan dapat kami lakukan sebagai pegangan hidup kami. Kiranya Tuhan juga berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam embun pagi ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi kami untuk lebih dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, embun pagi hari ini masih diambil dari Renungan Sadar Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Hari ini kita akan menghayati tema sukacita dari Tuhan Yesus yang didasarkan pada firman-Nya yang ada di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 14 sampai ayat 18. Lukas 16 ayat 14 sampai ayat 18, saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia
berbuat zina. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan kita hayati dalam embun pagi ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat Petra, tema embun pagi ini adalah sukacita dari Tuhan Yesus. Sahabat Petra, adakah di antara sahabat Petra yang tidak membutuhkan uang atau harta? Adakah? Kita semua butuh uang atau harta. Walaupun harta bukanlah segalanya, tapi pada kenyataannya kita hidup butuh harta, butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Untuk makan, untuk hidup, untuk belajar, dan yang lainnya. Kita butuh uang. Tapi kita juga perlu bijaksana dalam memahami dan menggunakan harta atau uang. Jika tidak berhati-hati, bukan kita yang menjadi tuan atas harta kita, justru sebaliknya. Harta yang menjadi tuan atas hidup kita. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita hari ini, Lukas 16. Mamon atau uang tidak dengan sendirinya jahat. Tetapi orang sering berlaku curang demi mendapatkan uang, karena hatinya telah dikuasai oleh uang. Sehingga uang yang menjadi tuan, uang yang menggerakkan, harus bersikap apa, dan hidup mau dibawa kemana. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, harta atau uang bisa menjadi akar permusuhan dalam keluarga. Tidak sedikit kita melihat berita, baik di media sosial, di TV, koran, ataupun juga terjadi di lingkungan hidup kita. Harta menjadi pemicu keributan dalam keluarga. Harta sedikit, ribut. Karena tidak dapat mencukupi kebutuhan, sehingga perlu bekerja dengan keras, perlu berpikir dengan keras, bagaimana caranya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ketika kemudian apa saja yang dilakukan belum berbuahkan hasil seperti yang kita bayangkan, kadang kita menjadi gelap mata, sehingga mengupayakan uang dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kekerasan, mencuri, merampas hak orang lain, dan yang lainnya. Tetapi tidak hanya harta yang sedikit, harta yang banyak pun bisa menjadi akar keributan jika tidak dikelola dengan baik. Ada banyak keluarga yang rusak, tidak damai, antara satu saudara dengan saudara yang lainnya berselisih, tidak rukun karena harta. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan, bahkan sampai membunuh karena berebut harta warisan. Uang memang dibutuhkan. Tetapi kalau hati kita dikuasai oleh uang, hidup kita akan menuju pada kebinasaan. Sahabat Petra yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan keras mengingatkan orang Farisi yang gila harta.
Orang Farisi mencemooh Tuhan Yesus karena sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah apa yang benar-benar terjadi. Bahwa orang-orang Farisi gila harta dan mereka juga membenarkan diri mereka di depan orang lain. Dengan mudah mereka bisa membolak-balikkan perkataan, bersilat lidah untuk membenarkan diri mereka di hadapan orang banyak. Membenarkan diri adalah tanda sifat keras kepala. Merasa yang paling baik, paling benar. Ketaatan yang dilakukan bukan atas dasar kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan, tetapi sebagai sarana supaya dipandang oleh orang lain, dihormati, dihargai oleh orang lain. Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan mereka bahwa Allah mengetahui isi hati manusia. Apakah yang diperbuatnya tulus? Apa atau siapa yang menjadi yang utama dalam hati manusia? Tuhan tahu. Hati menjadi kendali manusia untuk bersikap. Siapa atau apa yang utama di hati manusia, itu yang akan mengendalikan sikap manusia. Mereka yang akan menuntun manusia kepada kepuasan dan kebahagiaan semu yang bersifat sementara. Tetapi jika Allah yang bertahta dan menjadi yang utama di hati kita, manusia akan dituntunnya pada sukacita abadi dan damai sejahtera. Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan dan memberikan sukacita kepada manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Oleh karena itu, kita perlu waspada dalam mengisi hati kita. Harta memang dibutuhkan, tetapi kalau kita terjebak dan menjadi gila harta, hidup kita hanya akan mengejar uang dan melupakan yang lainnya, bahkan merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Harta yang bisa digunakan untuk membantu orang lain, tetapi karena hati kita dikendalikan oleh harta, justru harta menjadi alat untuk menyakiti orang lain. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Agama memang baik, berbuat baik memang baik. Tetapi jika kita terjebak dalam hidup beragama untuk membenarkan diri sendiri dan untuk mengejar gengsi, hidup kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang ada hanyalah kepalsuan. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menikah memang baik. Tetapi kalau pernikahan tidak didasari dengan kasih dan takut akan Tuhan, menikah bisa dijadikan sebagai alat untuk melegalkan nafsu semata. Sehingga kawin cerai dengan mudahnya terjadi. Dan itu pun tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita perlu waspada supaya hati kita terjaga, terpelihara, supaya hanya Tuhan saja yang menjadi yang utama dan pertama dalam hidup kita. Tuhan saja
yang bertahta dalam hati kita. Tuhan saja yang mengendalikan arah hidup kita dan menentukan sikap kita. Supaya hidup kita terarah dengan jelas, supaya kita dapat merasakan sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, dan supaya kita juga dapat menjadi berkat untuk orang lain. Jadi sahabat Petra, mari dekat dan melekat kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan dalam memelihara hati kita, supaya tidak ada Tuhan yang digeser di hati kita. Tetap Tuhan yang memerintah dan bertahta dalam hati kita. Melekat kepada Tuhan membuat kita senantiasa kuat untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, kita merasakan sukacita dan damai sejahtera, bahkan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Kita diajak untuk belajar menjaga hati kita, merasakan sukacita dari Tuhan Yesus, seperti yang menjadi tema kita hari ini. Supaya kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjalankan sabda Tuhan ini, mari kita memohon berkat kekuatan dari Tuhan. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, sungguh kami bersyukur. Tidak henti-hentinya rahmat dan anugerah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan penguatan dan penyegaran bagi jiwa kami melalui firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menyediakan sukacita dan damai sejahtera ketika Tuhan bertahta dalam hati kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, pimpin dan kuatkan kami, supaya hanya ada Tuhan di hati kami, dan hanya Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Jauhkan kami dari sifat gila harta. Jauhkan kami dari sikap beragama hanya untuk mengejar gengsi dan membenarkan diri. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak larut dan terjebak pada kepuasan hawa nafsu semata. Tetapi mampukan kami, tuntun kami, sehingga apa yang kami ucapkan, lakukan, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon kiranya Tuhan menguatkan kami, supaya kami setia pada tuntunan Roh Kudus, bukan mengejar ego, keinginan, dan kebutuhan kami semata. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah penuh kepada tuntunan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima dalam embun pagi hari ini. Dan kami juga memohon berkat untuk aktivitas yang akan kami lakukan pagi ini sampai nanti malam. Yang bekerja Tuhan kuatkan supaya dapat bekerja dengan penuh semangat, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang belajar Tuhan berkati supaya mereka semangat dan ceria di dalam mengejar cita-cita, mencerdaskan diri dan mengasah keterampilan, supaya dapat menjadi modal bagi masa depan mereka. Yang berpelayanan Tuhan berkati, supaya dengan tulus hati mereka tetap dapat melayani Tuhan dan sesama dengan penuh tanggung jawab. Dari pagi hingga malam, siapapun yang kami temui dan apapun yang kami alami, kami percaya semua atas izin Tuhan dan menjadi kebaikan bagi kami. Inilah Tuhan, doa syukur dan permohonan kami.
Kami juga mengakui tutur kata, sikap, dan pikiran kami sering tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi pada kesempatan kali ini. Mari kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu mohon pamit. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.